bersyukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukan karena kuat gagah kami berada di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang Kau berikan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan atas jawaban segala doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, dalam penyertaan saat ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan memuji nama-Mu lebih dalam. Kami yang percaya Tuhan, Kau sertai setiap langkah kami. Kau sertai setiap segala pujian dan penghormatan kami terhadap-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau lebih lanjut Tuhan. Kami siap Tuhan. Yang siap katakan amin. Ada amin saudara? Puji nama Tuhan. Yang siap puji nama Tuhan katakan amin. Amin. Coba angkat tangannya, tos ke kanan kirimu dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Luar biasa nih, ini puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di sini, kita sudah mulai offline ya, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari sudah kita pujikan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Bertepuk tangan bersama-sama. Yes. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dari awal segala mau joget silakan. Segala puji syukur Menari Tuhan kita. Haleluya. Oh. sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau Bersorak, tinggikan nama-Mu. katakan Haleluya. soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Amin saudara. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Berani menyatakan haleluya. Sungguh-sungguh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kembali katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Yang saudara sendiri nyatakan Haleluya. amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah
Rasanya kasih setia Tuhan tak akan pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Amin. Ada amin. Haleluya. Saya akan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima taburan firman Tuhan pada hari ini. Bila firman Tuhan hari ini jadi bekal kita menerima untuk kita lebih lagi dewasa akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang kau berikan kepada kami. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam mendengar sabda Tuhan. Kami percaya Tuhan, terlebih dari percaya Kau ada saat ini kau berada di sini. Terima kasih Bapak.
kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini, malam pertama di mana kami boleh mengadakan persekutuan ekumene setelah selama lebih daripada 3 tahun pandemi Tuhan, kami hanya melalui online, tetapi puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh mengadakan persekutuan ekumene secara onsite Tuhan. Kami boleh bertatap muka satu dengan yang lain. Kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami seiman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jika sebentar firman disampaikan, urapi lidah bibir hambamu, supaya apa yang menjadi isi hatimu yang boleh hambamu sampaikan kepada setiap umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut kebenaran firman dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah berkat dalam puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini oleh kemurahan Tuhan kita semua boleh mengadakan persekutuan ekumene untuk pertama kalinya secara tatap muka, secara onsite. Ya, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kita semua bersyukur, kita mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan Yesus. Ya, malam hari saya berikan judul khotbah saya adalah Tomorrow will be better. Ya, mungkin we can help. Esok hari akan lebih baik. Ya, berapa banyak yang percaya bahwa esok hari akan menjadi lebih baik? Percaya saudara, katakan ya, amin. Luar biasa. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-10. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasar hikmat engkau menanyakan hal itu. Ya, dengan jelas kitab Pengkhotbah mengatakan, ya, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Ya, karena bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jadi rupanya Alkitab percaya bahwa esok hari akan lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Namun berapa banyak sebagai orang-orang percaya, seringkali saya dengarkan orang berkata, wah, zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Dulu waktu saya masih muda, saya bisa lari maraton sampai 30-40 km. Sekarang sudah tidak bisa lagi melakukan itu. Dulu waktu saya masih muda, saya bisa angkat barbel sampai 100 kilo. Tapi sekarang 30 kilo saya sudah tidak mampu. Ya, Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara soal enak dan tidak enak zaman dulu dibandingkan zaman sekarang itu sangat relatif ya. Saya masih ingat sekali ya, ketika saya di SD ya, saya dapat pelajaran geografi ya. Dalam buku itu dikatakan, saya masih ingat sampai hari ini, dikatakan Jakarta itu kota yang paling panas. Panasnya bisa mencapai 26 derajat. Jangan diharapkan. Coba sudah bayangkan, panas itu 26 derajat ya. Hari ini Solo saja bisa mencapai 34 derajat, 35 derajat. Dikatakan, oh, 38 derajat. Jakarta mungkin bisa mencapai 40 derajat lebih panas daripada kota Solo ya. Kayaknya zaman dulu beda ya. Tapi itu relatif Bapak Ibu Saudara ya. Jangan izinkan hidup kita ini dibelenggu oleh masa lalu kita. Amin. Karena ada banyak orang-orang Kristiani, orang Kristen, orang Katolik yang hidupnya dibelenggu oleh masa lalunya. Hidupnya dibebani oleh masa lalunya, sehingga tidak bisa bertumbuh dalam iman kekristenan kita.
seandainya saya punya time mesin waktu, saya akan kembali ke 25 tahun yang lalu, saya akan kembali ke 30 tahun yang lalu. Apa yang pernah saya lakukan, kesalahan yang paling fatal yang saya lakukan sehingga terjadi peristiwa traumatis sampai hari ini kami mengalami penderitaan. Rasanya kami kembali ke 25 tahun yang lalu untuk memperbaiki kesalahan yang pernah saya lakukan, kesalahan yang terbesar yang pernah saya lakukan. Saya ingin memperbaiki kesalahan saya. Saudara, kita tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu, jangan biarkan hidup kita ini dibebani, dibelenggu oleh masa lalu kita. Kita kepengen hal-hal yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan mau kita perbaiki, tetapi kita sudah tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Ya. Sekali lagi bahwa zaman dahulu lebih enak daripada zaman sekarang. Ya, itu sangat relatif loh Bapak Ibu. Saya masih ingat waktu saya kecil, saya suka sekali kalau diajak oleh papa saya makan ayam goreng. Zaman dulu makan ayam goreng itu makanan yang mewah, betul nggak? Ya. Namun hari ini kalau dikatakan zaman sekarang, zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Hari ini hampir setiap orang bisa makan ayam goreng. Ya. Itu relatif Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saya mau coba tes, ya. Nah, kita tes. Hari ini kita punya gadget smartphone, handphone yang bisa untuk macam-macam foto, ya, bisa kita bersosial media menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp, ya. Ya kita kan kerjanya mainan handphone terus, ya, nggak cuma anak-anak muda, ya, yang dewasa, yang sudah tua pun juga mainan handphone. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, pertama kali kalau Anda bangun tidur, yang Anda lakukan apa? Halo? Yang berkata berdoa angkat tangan. Yang berkata pegang handphone angkat tangan. Nah, aku dalam habis saja. Ya. Salah semua. Pertama kali yang kita lakukan pada waktu kita bangun tidur apa? Melek namanya. Loh iya, masa langsung doa. Melek dulu, merem lagi baru doa. Kan gitu kan? Ya. Iya, melek kok ya. Ya. Ya berdoa ya. Coba. Sekarang kita sudah terbiasa memakai gadget, ya, smartphone, ya. Itu dalam handphone itu ya, kalau kita bicara 30 tahun yang lalu, dalam satu handphone itu ada kamera, ada video syuting, ada kamus, ada Alkitab, ada kalkulator, ada apa lagi, macam-macam. Buku telepon dulu kan pakai buka ya. Buku ada di smartphone kita bisa buat apa saja yang di dalam smartphone kita. Nah, coba sekarang kita yang sudah terbiasa memakai smartphone, coba kita kembali ke 30 tahun yang lalu, hidup tidak ada smartphone. Kira-kira Anda betah nggak? Halo, betah nggak? Pasti nggak betah. Ayo ngaku aja, nggak mungkin betah. Jadi kita mau bicara zaman dulu lebih enak daripada zaman sekarang. Ini loh, ya, itu kan di bis umum itu ya, kan enak zaman dulu toh. Itu udah nanti Bapak Ibu. Nah, kita mau belajar Alkitab berkata, janganlah mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Firman Tuhan katakan, orang yang mengatakan zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang itu bukan berdasarkan hikmat. Alkitab percaya bahwa tomorrow lebih baik, hari esok akan menjadi lebih baik untuk kita semua orang-orang percaya. Apa sebabnya? Sebab satu perkara, Tuhan memberikan sebuah janji yang indah untuk masa depan kita. Amin. Mari kita buka Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin sedikit bertanya Pak Sini, saya diberi waktu sampai jam berapa?
Oh ya, saya usahakan firman Tuhan bisa selesai sebelum jam 12 malam ya. Saya yang capek, saya berdiri, ada duduk ya. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu loh janji Tuhan yang indah bagi setiap orang-orang percaya. Rancangan yang ada padaku bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah janji Tuhan bagi setiap orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin. Nah, itu loh kita mau pegang. Nah, bagaimana caranya? Tomorrow will be better. Kita boleh meraih rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam hidup kita. Ada 3 poin yang bisa kita pelajari pada malam hari. Yang pertama, bahwa janji Tuhan, rancangan masa depan yang penuh harapan bisa terjadi karena pilihan kita. Life is a choice. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita akan buka Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai dengan ayat yang 20. Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai dengan ayat yang 20. Nah, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan hidup. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ya. Poin pertama yang bisa kita pelajari agar rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ya. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Tuhan sudah memberikan semua janji-janji, segala janji yang tercantum dalam firman Tuhan. Tuhan sudah sediakan berkat materi, berkat kesehatan, berkat keluarga bahagia, berkat perlindungan, dan berkat-berkat yang lain, berkat rohani. Tuhan sudah sediakan. Dia sudah menjadi korban di atas kayu salib. Dia menjadi yang terkutuk di atas kayu salib agar kita meraih segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan. Semua janji-janji yang luar biasa, berkat materi, berkat kesehatan, berkat pendidikan, berkat keluarga bahagia, berkat dan lainnya, berkat rohani, Tuhan sudah berikan semuanya. Kita tinggal memilih. Firman Tuhan katakan, kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian. Kepadamu ku berhadapkan berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Hidup ini pilihan Bapak Ibu Saudara, amin. Segala berkat Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Persoalannya, mari kita mau pilih berkat, kita mau pilih kehidupan. Itu semua tergantung pada diri kita. Firman Tuhan katakan, dengan mendengarkan suara dan berpaut kepada Tuhan, ya, maka segala janji-janji yang indah-indah itu akan terjadi dalam hidup kita. Coba kita akan buka lagi dalam Amsal pasal 18 ayat 20 sampai dengan ayat yang 21. Amsal 18 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya. Sudah perhatikan ayat 20 dikatakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulut, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ya. Awal mula ketika saya membaca ayat ini, saya berpikir, oh, ini pasti yang dimaksudkan ayat ini adalah seorang MC, ya, seorang pembicara. Kenapa? Perut orang dikenyangkan hasil mulutnya, ya, berarti kan dari dia berbicara mendapatkan penghasilan, ya.
Ini pasti seorang MC, seorang pembicara, seorang motivator, mungkin pastor, romo atau pendeta, seorang pengkhotbah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan akan mendapatkan persembahan kasih. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, perutnya dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Tetapi ketika saya mempelajari hal itu lebih lagi, ketika saya merenungkan hal ini lebih lagi, ternyata bukan itu Bapak Ibu. Ini bukan MC, bukan motivator, bukan pembicara, bukan pengkhotbah. Artinya begini, ya. Ayat 21 menjelaskan lebih jelas lagi, ya. Sudah perhatikan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buah. Hidup mati kita dikuasai oleh lidah kita. Jadi rupanya tidak banyak orang menyadari bahwa masa depan kita itu akan sangat ditentukan dengan apa yang kita ucapkan hari ini. Dan apa yang terjadi hari ini merupakan hasil daripada apa yang kita katakan, kita ucapkan beberapa tahun yang lalu, di masa lalu. Banyak orang tidak menyadari apa yang masa depan kita itu akan terbentuk oleh perkataan kita. Ini loh firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Masa depan kita sangat-sangat ditentukan dengan apa yang kita katakan. Kalau kita selalu berkata hal-hal yang negatif tentang diri kita maupun tentang orang yang ada di sekitar kita, ya, nasib unkis yang sudah ditakdirkan bahwa nasib ini jelek. Berapa banyak kita sebagai orang-orang percaya, mulut kita lupa mengucapkan kata-kata berkat, mulut kita lupa mengucapkan kata-kata positif, kata-kata yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat baik-baik firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita ucapkan satu hari akan terjadi. Amin. Coba kalau saudara percaya, saudara bisa praktekkan. Pulang dari rumah ini, saudara tiap malam berkata, aku sakit kanker, aku sakit kanker. Ya, nggak sampai setahun saudara sakit kebetulan. Dan sebaliknya, kalau kita ucapkan kata-kata berkat, sebaliknya kita katakan sesuai dengan janji-janji firman Tuhan, maka janji Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita belajar mengucapkan kata-kata yang memberkati banyak orang, kata-kata yang mengurapi banyak orang, kata-kata yang meneguhkan, menguatkan banyak orang. Ya. Berapa banyak di antara kita sebagai orang percaya, sebagai orang tua kita punya anak, kadang-kadang kita ini mengutukkan anak kita sendiri. Dasar anak bodoh, dasar anak males, dasar anak kesal, dasar anak nakal. Nah, anak-anak kita kutuki sendiri, kita ucapkan kata-kata yang negatif, maka jadilah seperti apa yang kita katakan. Ya, katakan, ya, anakku anak yang baik, anak yang suci, dibenarkan oleh Tuhan, oleh darah Yesus, mendapatkan karunia, diangkat sebagai anak-anak Tuhan. Kita ucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang membuatkan orang-orang sekitar kita, maka masa depan kita akan penuh dengan harapan. Tomorrow will be better. Ya. Yang kedua, orang tulus, jujur dan suka damai akan mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Ya. Tulus, jujur dan suka damai. Kita buka Mazmur 37 ayat yang ke-37. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ini janji firman Tuhan. Ya, kalau kita ingin masa depan kita penuh dengan pengharapan, ya, kalau kita ingin masa depan kita tomorrow will be better, maka kita harus
punya hati yang tulus, jujur, dan suka damai. Tulus. Kalau kita dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, mari kita layani Tuhan dengan motivasi yang tulus, motivasi yang penuh dengan keikhlasan. Jangan punya motivasi yang lain dalam melayani Tuhan. Jangan punya motivasi untuk mendapatkan harta kekayaan yang banyak ketika kita melayani Tuhan. Jangan cari popularitas ketika kita melayani Tuhan. Mari kita mau melayani Tuhan dan segala sesuatu yang kita lakukan, ya kita lakukan dengan tulus hati. Ya. Kalau kita menolong orang, lakukan juga dengan hati yang ikhlas dan tulus. Sebab orang tulus akan punya masa depan. Yang kedua adalah orang yang jujur. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan yang juga seorang pengusaha, ya, saya melihat, merenungkan, mempelajari bahwa modal utama seorang pengusaha itu bisa sukses itu bukan uang, Bapak Ibu. Uang diperlukan, tetapi itu bukan yang paling utama. Modal yang paling utama untuk seorang pengusaha itu menjadi berhasil dan sukses adalah kejujuran. Amin. Ketika kita jujur, ya, sekalipun modal kita itu tidak banyak, Tuhan akan berkati. Tuhan lebih daripada sanggup memberkati usaha pekerjaan kita. Amin. Modal utama adalah kejujuran. Solo ini kota yang tidak terlalu besar. Kalau ada seorang pengusaha yang tidak jujur, mungkin makan siap di orang lain tidak dikembalikan, maka semua pengusaha di Solo akan pada sehingga orang ini akan terblacklist dan akhirnya usahanya tidak bisa berkembang. Makanya firman Tuhan katakan, syarat masa depan kita penuh dengan pengharapan. Syarat tomorrow will be better adalah kejujuran. Amin. Ketika kita jujur, ya, Tuhan akan sangat mudah bagi Tuhan untuk memberkati kita. Sangat mudah bagi Tuhan untuk membuat apa yang kita lakukan itu menjadi berhasil. Ya. Yang ketiga adalah orang yang suka damai akan ada masa depan. Tuhan tidak mau memberkati orang yang suka bertengkar. Tuhan tidak akan mau memberkati orang dikit-dikit yang masalah kecil dibesar-besarkan. Sedikit masalah diajak ribut, diajak bertengkar, diajak adu argumentasi dan lain sebagainya. Tuhan suka orang yang penuh dengan damai. Sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Mari kita belajar. Kalaupun kita punya masalah bertengkar dengan jangan sampai kita bertengkar. Ya, sebelum kita bertengkar, kita belajar memiliki hati yang suka damai. Bahkan bila diperlukan, ya, satu kata yang mudah untuk ditulis, tetapi begitu sulit untuk dikatakan, untuk diucapkan, yaitu kata maaf. Berapa banyak orang-orang percaya? Saya kira percaya bukan di sini, orang-orang di luar sana yang banyak. Begitu sulitnya berkata maaf. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, demi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang besar, kata maaf ini perlu kita ucapkan. Bahkan ketika kita ini tidak bersalah. Aku tidak salah, saya tidak salah. Buat apa saya harus minta maaf? Tetapi ketika Tuhan memerintahkan kita, ayo minta maaf. Kita mau belajar untuk kita minta maaf. Sekalipun kita tidak bersalah, minta maaf itu gratis, Bapak. Tidak bayar. Mari kita ucapkan. Baik itu kepada orang-orang di luar sana, baik itu dalam rumah tangga kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan
anak-anak kita seringkali pertengkaran itu menjadi semakin sengit, ya, karena kita begitu berat sekali ngomong maaf. Dan bojoku sih ngomong maaf, aku ragu, ya, itu kata maaf. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada banyak cafe shop, ya, kafe-kafe di mana kita bisa minum kopi. Ada Starbucks, ada espresso, ada yang lain, ya. Nah, setiap kali kita minum kopi, ya, kalau kopi ini pahit, maka yang disalahkan siapa? Gula. Oh lah, kopi ini kurang gula. Bukan kopinya yang disalahkan. Kalau kemanisan, yang disalahkan siapa? Gula. Bukan bilang kopinya yang naik. Ini kebanyakan gula ini. Tapi giliran kita minum manisnya pas, kita akan berkata, ini kopi yang enak. Bukan gula yang enak loh. Ini kopi yang enak. Halo Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar menjadi seperti gula, ya. Kita benar tidak dipuji, kita berbuat salah dikit, wah, dimaki-maki banyak orang. Gula. Bahkan sekarang ada orang meninggal. Kenapa? Sakit? Gula. Loh, gula yang disalahkan loh, ya. Yang disalahkan gula. Maka filosofi gula ini perlu kita pelajari, Bapak Ibu. Jadilah gula, ya. Kalau kita menolong orang dan orang itu jadi baik, kita tidak dapat pujian, ya. Kalaupun kita melakukan kebaikan bagi sesama kita, ya, tidak ada orang yang membalas budi atas kebaikan kita, kita tetap bersyukur. Sebab kita menjadi gula adalah hal yang indah di mata Tuhan. Ya, poin kedua adalah bahwa janji Tuhan masa depan yang penuh dengan pengharapan bisa terjadi karena orang tulus, jujur dan suka damai. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang diurapi Tuhan masa depannya akan gilang gemilang. Kita akan buka dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-6. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya. Firman Tuhan katakan melalui Mazmur Daud berkata, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan bukan cuma kemenangan yang biasa, kemenangan yang gilang gemilang. Ya, saya tidak percaya Daud ini tahu pasti apa yang disebut artinya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Karena Daud kemanapun dia berperang selalu mendapatkan kemenangan, tapi tidak pernah kalah. Daud kemanapun dia berperang, Tuhan berikan kemenangan. Dan secara mencatat, Daud adalah raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Ya, berapa bulan yang lalu Pak Jimmy pergi ke Holy Land, ke Israel. Betul ya Pak ya? Yakin Pak bahwa Raja Daud adalah raja terbesar ya Pak ya? Sepanjang sejarah bangsa Israel. Betul ya? Tidak ada raja selain daripada Raja Daud, ya, raja yang selalu mendapatkan kemenangan, bahkan kemenangan yang gilang gemilang. Aplikasinya kemenangan yang gilang gemilang adalah masa depan yang gilang gemilang bagi kita orang-orang bangsa. Karena apa? Diurapi oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap orang-orang percaya di tempat ini semuanya adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Kita semua orang yang diurapi kita. Oleh sebab itu janji Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Sudah tahu berapa raksasa yang pernah dikalahkan oleh Raja Daud? Seringkali kan kita cuma ngertinya Daud mengalahkan Goliat. Ya. Sudah baca Alkitab
2 Samuel mengatakan ya bahwa Daud mengalahkan 5 raksasa. Ada 4 raksasa lain selain daripada Goliat yang dikalahkan oleh Daud beserta dengan orang-orangnya, pasukannya. Bahkan salah satunya raksasa ya tinggi besar, jarinya masing-masing 6, tangan 6, kiri 6, kaki kanan 6, kaki kiri 6, jadi 24 jari. Itu dikalahkan oleh Raja Daud. Ada 5 raksasa ya, selain daripada Goliat ada 4 lagi, jumlahnya 5 raksasa yang dikalahkan oleh Raja Daud. Karena apa? Daud adalah orang yang diurapi oleh sebab itu mari kita sebagai orang percaya kita senantiasa rindu hidup kita ini selalu dipenuhi, diurapi dengan Roh Kudus. Sebab janji firman Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Ayat yang terakhir Mazmur 18 ayat yang ke-51. Mazmur 18 ayat yang ke-51. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkat dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Malam hari kita belajar bahwa tomorrow will be. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ada 3 poin yang bisa kita pelajari pada malam hari. Yang pertama, bahwa rancang masa depan yang penuh dengan pengharapan bisa terjadi itu adalah pilihan kita. Itu bisa terjadi karena apa yang kita katakan, apa yang kita ucap. Oleh sebab Tuhan, kita selalu berhati-hati dengan apa yang keluar dari lidah bibir kita. Pastikan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang memberkati, meneguhkan, menguatkan, menasihati orang lain. Poin kedua, ya, masa depan kita penuh dengan pengharapan bagi orang-orang yang memiliki karakter tulus, jujur, dan suka. Yang ketiga, tomorrow will be better. Bahkan masa depan kita gila gemilang bagi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Saya kena percaya firman Tuhan memberkati kita semua yang mendengarkan pada malam hari ini. Kita akan tundukkan kepala untuk kita berdoa. Mari kita berdoa dengan pengucapan syukur. Kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman berkata bahwa tomorrow will be better. Esok hari akan lebih indah daripada hari ini. Bahwa Tuhan berjanji masa depan bagi orang-orang percaya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan itu akan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Bapak di surga. Hamba-Mu telah berhenti bicara, tetapi Roh Kudus biar Kau memutarkan firman-Mu di dalam hati kami. Firman-Mu tertanam dalam hati kami, berakar kuat, bertumbuh bahkan berbuah-buah lebat. Dan kami percaya setiap umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini akan memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan, bahkan masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa untuk persekutuan Ekumene Surakarta. Biarlah dalam setiap ibadah yang kami adakan, kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Pakai melalui persekutuan Ekumene Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekeliling kami. Terima kasih. Engkau juga memberkati setiap pengurus Ekumene Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau pakai semakin hari semakin dahsyat. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan berkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dari kita Ibu Fendi. Ibu Bapak, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk semua kita yang sudah lanjut usia sebagian besar ini.
kecuali Pak Pendeta Jimmy Setiawan juga. Beliau dari grup juga akan menangani Bapak. Terima kasih Pak Pendeta. Sebagian besar ini sudah sepuh-sepuh sama kita ya. Kita berdoa untuk kita yang hadir, untuk teman-teman yang berhalangan hadir. Tadi yayasan sudah didoakan. Pak Rudi masih di Holy Land ya, masih perjalanan. Kita berdoa untuk Kota Solo, kita berdoa untuk Pak Wali dan Wakil Wali Kota, kita fasilitasnya. Kita berdoa untuk negara, kita berdoa untuk Presiden. Mari kita satu hati, kita berdoa bersama. Kita mulai dengan tanda kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Engkau Allah Tuhan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Engkau Allah Tuhan yang sudah datang ke dunia, lahir menurut perawan suci Bunda Maria. Engkau datang untuk menyelamatkan kami yang berdosa, agar kami tidak binasa. Terima kasih jika malam hari ini dalam ibadah onsite yang pertama di rumah dinas Wakil Wali Kota, kami semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hombo Effendi. Apa yang sudah kami boleh mengerti dapat menjadi bahagian hidup kami, dan kami boleh sungguh bersandar hanya kepada Engkau. Bapa di dalam surga, kami yang hadir, baik kami yang masih muda maupun yang sudah lansia, mohon berkenan Engkau selalu ada menjaga, melindungi dan menopang kami. Jika ada di antara kami yang tubuhnya lemah, Tuhan boleh pulihkan. Jika di antara kami masih ada persoalan pergumulan yang belum terselesaikan, pada waktunya Tuhan boleh membukakan jalannya. Bapa di dalam surga, berkatilah semua kami yang hadir, anak-anak kami, menantu dan cucu, dan keluarga kami semua, dimanapun mereka berada. Mohon berkat dari Engkau untuk Kota Solo. Berkatilah semua masyarakat yang ada. Biarlah kami saling menopang, saling mendoakan, dan saling membantu. Kami berdoa untuk Mas Griban, Mas Wali, bersama Bapak Teguh sebagai wakil wali kota. Berkati Mas Gibran dan Pak Teguh dalam mereka memimpin kota Surakarta. Berkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Mahmud Amin. Berkati semua pejabat, berkati semua TNI Polri, mereka yang bertugas dimanapun. Engkau memberkati mereka. Bapa di dalam surga, Indonesia juga sedang memasuki tahun politik. Februari tahun depan akan ada pemilihan presiden dan wakil, dan semua, tidak hanya gubernur tapi DPRD tingkat 2 sampai DPR pusat. Berkati agar semua yang disiapkan, berkati TNI Polri yang menjaga keamanan, supaya semuanya berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, Tolong berkati semua kehadiran gereja paroki yang ada di Solo dan di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Berkatilah para pendeta, gembala, jemaat, gembala sidang, bruder, suster, pastor dalam pelayanan sosial maupun untuk umat dan jemaat. Berkati kami senantiasa di sepanjang waktu yang akan nanti kami lalui. Inilah doa, syukur, dan permohonan yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Sebelum kita terima berkat Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Terima Tuhan. Ya, berkati ibadah hari ini dan kita hadir bersama-sama sebelum berakhir ibadah hari ini. Haleluya. Kita memuji semua lihat aku
lebih luas dari samudra. Kehadiran-Mu Bapa di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Mari dari awal lagi dengarkan bersama-sama dengan hati yang suara. Satu simpan selalu simpan lalu kau selalu Tuhanku. Kasih dan setiamu tak pernah naik. Lebih luas dari samudra. Terima kasih. Takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari kita akan berdoa untuk persembahan dan juga berkat jasmani yang sudah disediakan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kalau kami sudah Kau berikan kesempatan memberikan persembahan yang terbaik. Kami percaya Tuhan bahwa seberapa banyak kami menabur, seberapa banyak kami akan mulai berkat yang datang daripada. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat dengan jasmani yang Tuhan sudah sediakan. Terlebih dulu sucikan, kuduskan bagi kesehatan tubuh kami. Dan sebentar kami akan mengangkat tangan kami untuk kami menerima berkat yang datang daripada. Haleluya. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih, damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap yang percaya dan berkati, mari kita bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, Ibu Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Effendi. Terima kasih untuk kehadirannya. Halo, terima kasih sudah datang di ibadah onsite yang pertama. Boleh sampaikan atau katakan di sebelah Tuhan Yesus memberkati. Iya, asik. Ya. Baik, kita akan tunggu undangan seperti biasa Senin terakhir di bulan Oktober. Gitu ya. Kita berharap November ada rokok yang kita hubungi untuk berkenan nanti memiliki. Jadi November nanti rokok. Desember kita tidak Natal karena Februari sudah tahun politik ya. Biasanya kita Januari Natal. Nah, kita akan berikan sebab pemerintah kota juga ada Natal ya. Baik. Terima kasih apa yang ada sudah dilupakan boleh menjadi berkat buat kita. Selamat menikmati sekali lagi. Terima kasih untuk kehadirannya. Mari berkati Shalom serta